Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini di rumah? Masih sehat semua ya, sama orang tua di rumah. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang dipelajari anak-anak pada pagi hari ini mudah difahami anak-anak dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari yaitu materi tentang mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Sudah pertemuan yang ketiga ini. Yang pertama, anak-anak disuruh Bu Guru untuk membaca dan menulis. Yang kedua, minggu kemarin, yaitu hafalan surat Al-Ma'un beserta artinya. Minggu ini atau pagi ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang apa saja yang ada dalam surat Al-Ma'un. Ya. Surat Al-Ma'un kemarin anak-anak sudah hafal dan juga sudah mencari tajwidnya. Ya. Kemarin dilihat Bu Guru bacaan apa itu tajwid yang sudah ditulis anak-anak sudah banyak yang betul. Pagi ini kita tinggal melanjutkan pada penjelasan dari surat Al-Ma'un. Anak-anak, surat Al-Ma'un itu ada 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah. Makanya surat Al-Ma'un dinamakan tergolong dalam surat Makiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Ma'un ini sendiri di dalam Al-Quran itu menempati urutan surat yang ke-107. Ya. Kemudian surat Al-Ma'un ini diturunkan sesudah surat At-Takasur. Ya. Al-Ma'un itu sendiri artinya adalah barang yang berguna. Nah, itu penjelasan dari surat Al-Ma'un. Kemudian dalam surat Al-Ma'un itu ada 2 kandungan pokok. Ya, 2 kandungan pokok. Yang pertama yaitu orang yang mendustakan agama. Nah, siapa itu orang yang mendustakan agama? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah 1, orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu bagaimana? Nah, menghardik itu sama dengan biasanya anak-anak mengejek. Nah, itu menghardik, ya, menghardik anak yatim. Kita tidak boleh menyakiti hati anak yatim, baik itu menyakiti fisiknya maupun menyakiti hatinya. Bagaimana contoh menyakiti perasaan atau hatinya? Dengan cara mengejek, hei anak yatim, itu tidak boleh. Itu namanya termasuk orang yang mendustakan agama. Makanya anak-anak, kalau anak-anak punya teman yang kebetulan ayah atau ibunya atau ayah ibunya sudah meninggal, maka kita harus tetap menyayangi mereka. Kita tidak boleh menghardik, tidak boleh menghina, tidak boleh mencela, tetapi kita harus menyayangi. Kemudian siapa yang kedua orang yang mendustakan agama itu? Yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, anak-anak, di dalam tetangga kita tidak semuanya orang kaya. Jadi
pasti ada di antara tetangga kita itu orang yang tidak punya. Nah, kalau kita tidak mau menjadi orang yang mendustakan agama, maka kita harus suka memberi makan orang miskin. Karena ciri orang yang mendustakan agama tadi adalah tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya. Kemudian yang kedua, yang dalam penjelasan surat Al-Maun yang kedua yaitu orang yang celaka. Nah, siapa itu orang yang celaka? Yang pertama itu orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya lalai dari sholatnya ini anak-anak, bukan meninggalkan sholat. Ya, bukan meninggalkan sholat, tetapi mengakhirkan waktu sholat. Perlu diingat-ingat anak-anak, Allah bilang celaka. Orang yang celaka itu siapa? Orang yang lalai dari sholatnya. Ini loh, orang yang sudah sholat tetapi sholatnya diakhir-akhirkan itu termasuk celaka. Apalagi yang tidak sholat. Makanya anak-anak tetap sholat 5 waktu itu dilakukan. Jangan sampai ditinggalkan. Allah loh sudah mencela. Katanya celaka orang yang lalai sholat. Padahal ini sholat. Hanya karena waktunya diakhirkan itu sudah termasuk orang yang celaka. Apalagi orang yang tidak sholat. Ya anak-anak. Makanya anak-anak jangan lupa sholat di rumah 5 waktu tetap dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Pamer. Ria itu pamer. Anak-anak kalau Ria mungkin gak paham, tapi kalau Bu Guru bilang pamer pasti paham. Pamer itu apa? Nyudono. Nah, bilang-bilang aku lo punya ini, aku habis ini, aku habis ini. Namanya Ria. Itu termasuk orang yang celaka. Maka kita jangan berbuat ria. Ya. Kemudian yang berikutnya, siapakah yang termasuk orang yang celaka? Yang ketiga itu orang yang enggan memberi bantuan. Enggan itu apa? Malas. Misalnya teman kita ada yang sedang kesulitan. Kita malas memberikan bantuan. Itu termasuk orang yang celaka. Ya, tetangga kita sedang kesusahan, tapi kita tidak mau memberi bantuan, itu termasuk celaka. Makanya anak-anak jangan apa tidak memberikan bantuan. Jangan malas kalau ada teman membutuhkan, cepat-cepat kita bantu. Oke. Itu penjelasan dalam surat Al-Maun. Kemudian sikap terpuji apa sih yang bisa kita ambil dari surat Al-Maun? Yang pertama yaitu kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua yaitu menyayangi dan memberi makan orang miskin. Siapapun orang miskin, meskipun itu kita tidak kenal barangkali, kita harus menyayangi. Dan kita kalau punya makanan, kasih. Anak-anak, jadi kita harus suka memberi, apalagi kepada orang miskin. Siapa lagi yang mau memberi kalau tidak kita-kita? Ya, makanya anak-anak kalau mempunyai sesuatu yang berlebihan, silakan berbagi kepada orang yang tidak punya. Kemudian yang ketiga, sholat tepat waktu. Nah, jadi sholat harus tepat pada waktunya. Waktu sholat duhur kalau bisa itu anak-anak, setelah adzan langsung sholat. Kalau memang tidak ada pekerjaan yang penting. Usahakan setiap selesai adzan kita sholat. Ya. Kemudian yang keempat, menghindari perbuatan riya. Riya tadi adalah apa? Pamer. Misalnya anak habis dibelikan ayahnya tas baru, gak usah bilang-bilang ke temannya. Habis dibelikan sepatu baru, juga tidak usah bilang ke temannya. Biar tidak termasuk orang yang riya. Kita diam saja. Pasti meskipun kita diam, teman kita pasti akan tahu.
karena memang tas kita ganti misalnya, ya. Jadi gak usah bilang-bilang. Kemudian yang kelima itu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, ya. Memberikan bantuan ini kepada orang yang membutuhkan dengan barang yang berguna, ya, yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan bantuan. Contoh misalnya ada sebelah tetangga desa kita kebanjiran, rumahnya roboh. Nah, kita butuh memberikan bantuan. Misalnya biar bisa mendirikan rumah lagi. Kita kasih, misalnya punya uang, kita kasih uang. Kita punya pakaian yang banyak di rumah, kita kasih pakaian. Jadi yang dibutuhkan. Misalnya kita mempunyai tetangga yang kelaparan karena tidak punya nasi, tidak punya beras, maka kita wajib memberikan bantuan yang dibutuhkan itu. Karena dia lapar, maka kita memberikan beras atau makan, ya. Itu anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nanti setelah mendengarkan video dari Bu Guru ini tadi, ada beberapa hal yang harus dicatat oleh anak-anak di buku tulisnya, biar bisa dibaca. Oke. Akhirnya pelajaran pada pagi hari ini di buku ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.